Selamat hari Minggu umat yang terkasih, baik yang ada di ruang kebaktian maupun di rumah masing-masing. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent kedua dengan tema Persiapkan Diri untuk Tuhan yang dilayani oleh Pendeta Angelin Chandra. Dalam kesempatan ini akan dilayankan sakramen baptisan dan sidi bagi para katekisan. Kedua, diberitahukan kepada umat bahwa mulai hari ini 5 Desember 2021, kuota jumlah umat yang hadir dalam kebaktian umum tatap muka akan ditambah menjadi 100 orang. Selain itu, opa-oma berusia 60 tahun ke atas dapat mengikuti kebaktian umum tatap muka dengan persyaratan sudah vaksin 2 kali, memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan mengisi Google Form pendaftaran. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyambut Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Sekian lama berlangsung tanpa kejelasan. Kita mulai menerima keadaan, mencoba melihat peristiwa lampau sebagai pedoman. Yohanes Pembaptis muncul atas kehendak Tuhan, disertai kejadian luar biasa yang mengherankan. Namun banyak yang memalingkan diri karena terasa tertindih beban di sana-sini. Sepi yang membosankan terus terjadi, mengguncang kebiasaan hari-hari. Hanya keluhan yang keluar dari isi hati. Tersedia waktu untuk berefleksi, mulai memahami arti kata sepi. Kita tidak memberikan perlawanan yang berarti. Alam sedang berkata pada seluruh bumi untuk menyadari apa yang terjadi. Setiap saat kematian bisa terjadi. Ternyata hal ini bisa mengubah setiap pribadi. Keterpaksaan mendorong kita mencari tahu siapa diri ini. Keadaan tak bisa diubah kecuali mengubah diri. Menghadap hadiratnya dengan cepat. Salah satunya dengan cara bertobat. Membuat kita merasa lemah tak berdaya, bergantung pada pengampunannya. Dalam hati yang penuh kedamaian, kita nyalakan lilin Advent kedua sambil berseru, "Oh Tuhan Allah, datanglah, lingkupilah diri kami dengan firman-Mu yang telah dinyatakan oleh para nabi, agar kami siap membuka jalan bagi Sang Immanuel." Dia
Mari datanglah kepada Dia Sang Firman kehidupan, yang menunjukkan jalan kehidupan bagi kita, melipurkan segala lara batin kita seperti yang kita rindukan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Yohanes Pembaptis menjadi figur penting dalam peristiwa kelahiran Juru Selamat yang menyerukan suara pertobatan kepada setiap orang untuk menyambut Sang Mesias. Suara pertobatan itu secara lantang diperdengarkan kepada kita untuk sungguh-sungguh siap menyambut kedatangannya. Kedatangan Sang Mesias pun diserukan oleh Nabi Yesaya dalam nubuatannya dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan 5. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dalam masa penantian ini, apakah hati dan pikiran kita sungguh-sungguh siap untuk menyambut kedatangan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menghidupi pertobatan sejati dalam keseharian?
Mari merenungkannya dalam doa secara pribadi. Dalam kelemahan diri sebagai manusia, kami datang kepadamu Tuhan. Kami sadar bahwa segala pelanggaran dan dosa yang kami perbuat menjadi bukti bahwa kami tidak seutuhnya siap menyambut-Mu. Ya Tuhan, kami memohon kuasa kasih-Mu untuk memampukan kami untuk bersungguh-sungguh bertobat, berbalik dari jalan yang salah kepada jalan-Mu yang benar. Kiranya kami merasakan penghiburan dan kedamaian sejati dari-Mu. Kepada Allah Bapa melalui Kristus Putranya, dalam bimbingan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dalam Mika 7 ayat 18 sampai dengan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan segala kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Janji Tuhan terbukti benar.
Mari saudara kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Firman yang kami yakini menopang kami, menuntun kami, namun tak urung juga menegur kami. Mampukanlah kami Bapa untuk bisa membaca dengan baik. Tetapi terlebih lagi mampukanlah kami untuk bisa mengerti. Dan mampukanlah kami agar kami bisa melakukan firman-Mu ini. Kami tahu tidak mudah Tuhan. Tapi biarlah Engkau yang boleh bekerja dalam setiap diri kami masing-masing. Sehingga firman yang kami baca, firman yang kami dengar, firman itulah yang akan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Injil Lukas pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trachonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada sebuah padepokan tuh jadi semacam tempat lah ya gitu ya, tempat orang bisa belajar gitu ya, belajar menuntut ilmu dan seterusnya. Tapi padepokan ini atau tempat ini adanya di sebuah wilayah yang cukup terpencil di sebuah gunung. Padepokan ini cukup terkenal sehingga banyak orang datang untuk belajar di tempat ini. Kenapa dia terkenal? Karena di sana ada seorang guru yang dikenal sangat bijaksana. Guru ini sangat bijak dan orang banyak bertanya kepada dia, sehingga banyak orang tadi anak-anak muda yang kemudian datang dan berguru bersama dengan guru yang bijaksana ini, guru tua ini. Tetapi yang namanya manusia semakin hari tentunya semakin tua. Lalu guru ini mulai menyadari bahwa, waduh, aku makin tua ya. Kita 2 tahun gak ketemu, tiba-tiba makin tua ya. Makin banyak ubannya ya. Makin ini ya. Kenapa? Tanpa sadar memang manusia makin lama makin tua. Lalu guru tua ini kemudian menyadari bahwa umurnya tidak lama lagi dan dia tidak bisa terus-menerus memimpin padepokannya. Maka mulailah dia berpikir, siapa yang akan meneruskan tempat ini? Siapa yang akan mengajar? Siapa yang akan membagikan ilmu? Lalu mulai dia melirik murid-muridnya.
Dia tengok kiri, dia tengok kanan, lalu dia mulai melihat bahwa memang ada murid kesayangannya. Tapi persoalannya murid kesayangannya enggak cuma satu, tapi ada dua. Ada dua orang murid kesayangannya dan dia mulai bingung lagi. Kupilih yang mana ya? Yang ini sifatnya begini. Yang ini sifatnya begini. Yang ini ilmunya begini. Yang ini ilmunya begini. Dan dua-duanya baik untuk menjadi seorang pemimpin. Di dalam kegalauannya akhirnya dia menemukan ide. Kalau gitu saya panggil aja dua-duanya. Saya kasih tugas dua-duanya. Lalu dipanggillah dua orang murid ini. Anak-anakku, saya semakin tua. Bahwa saya harus pergi pada akhirnya dan meneruskan tempat ini kepada kalian. Tetapi seorang pemimpin hanya boleh satu. Maka saya akan memberikan tugas kepada kalian. Apa tugasnya? Tugasnya adalah saya melihat bahwa padepokan ini semakin lama semakin gak cukup menampung orang-orang yang mau belajar. Maka kalian bertugas untuk membersihkan lahan, membuka sedikit hutan, menebang pohon, meratakan tanah, dan seterusnya menyiapkan lahan supaya tempat ini boleh diperluas sedikit. Siapa yang berhasil membuka lahan paling banyak, paling luas, maka dia yang akan menjadi pemimpin. Lalu kemudian dia buka peti di depannya. Jadi rupanya ada peti di depannya. Dia buka, kemudian dia ambil senjata dan dia serahkan. Ini senjata buat kalian. Ternyata ada benda pusaka, yaitu golok kembar. Ya. Dua golok ini, satu diberikan kepada murid yang pertama, lalu yang kedua diberikanlah golok yang kembarannya. Saudaraku, muridnya tentu sangat merasa gimana ya dapat golok pusaka. Golok dari sang guru. Lalu mereka mulai berpikir, gimana nih caranya supaya besok saya bisa membuka lahan. Karena waktunya cuma dari pagi sampai dengan petang hari. Ya. Murid yang pertama pulang ke tempatnya, ke kamarnya, terus dia lihat, dia mikir, buka lahan berarti saya perlu stamina. Saya harus istirahat. Saya harus istirahat supaya saya punya stamina, saya punya tenaga untuk melakukan tugas esok hari. Maka dia makan malam, kemudian selesai makan malam, dia kemudian istirahat di waktu yang lebih awal supaya bisa bangun pagi-pagi. Murid yang satunya, murid yang kedua, dia terima golok itu terus dia pikir, apa yang harus saya lakukan? Saya dapat golok pusaka. Tapi ini golok udah lama banget. Pasti nih si guru nih gak pernah buka-buka orang itu kotaknya aja sampai udah berdebu. Sedikit sih debunya, tapi ada debunya. Berarti udah lama gak dibuka. Jangan-jangan golok ini udah tumpul. Dia buka sarungnya, cret dari sarungnya dan ternyata benar. Golok itu mulai tumpul. Maka apa yang terjadi? Murid yang kedua ini mulai ngasah. Diasah golok itu. Ya, diasah kiri kanan, diasah supaya boleh menjadi tajam. Dia coba terus sampai akhirnya oke, sekarang saya harus istirahat supaya besok tubuh saya lebih segar. Apa jadi pagi-pagi mereka berdua bangun, tubuhnya dua-dua segar karena istirahat cukup gitu ya. Lalu mulailah mereka bekerja. Murid yang pertama karena istirahatnya cukup panjang, semangat 45, dia dengan gerak cepat, dia babat rumput-rumput, kayu semua dan supaya bisa membuka lahan. Tengah hari, jam 11, jam 12 dia mulai lelah. Capek yo. Ternyata ngebabat hutan itu capek ya. Kenapa? Karena dia harus membabat berkali-kali. Karena golok yang dia milikinya tumpul. Murid yang kedua juga bergerak, tetapi dia lebih cepat lagi. Kenapa? Karena golok yang dimilikinya sudah diasah. Sehingga sekali tebas, maka ranting-ranting itu bisa langsung tersingkirkan, rumput-rumput dan seterusnya, bahkan kayu pun hanya sekali dua kali tebas, maka kayu itu bisa rubuh. Dan singkat cerita,
akhirnya yang lebih banyak bisa membuka lahan adalah murid kedua dan kemudian dialah yang menjadi pemimpin. Apa yang mau disampaikan dari cerita ini? Yang dilakukan adalah persiapan. Kedua murid ini tidak memandang remeh. Kedua murid ini melihat dengan sungguh-sungguh, aku diberi tugas bahwa aku membuka lahan. Dan keduanya mempersiapkan diri dengan baik. Murid pertama mempersiapkan dirinya. Makan malam dengan baik, istirahat yang cukup. Salah nggak? Benar juga sih. Tetapi murid yang kedua enggak cuman istirahat. Dia buka goloknya dari sarungnya, dia lihat dan kemudian dia mengasah golok itu. Murid kedua persiapannya lebih matang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat persiapan menjadi satu hal yang sangat penting. Tema kita persiapkan diri untuk Tuhan. Tapi persoalan yang muncul adalah ini dua-duanya tahu besok buka lahan. Jelas, waktunya jelas, besok. Apa yang terjadi Bapak nih, teman-teman nih, dikasih tahu dari kemarin. Besok mau baptis, mau sidi. Kira-kira apa yang dilakukan? Pak Budi apa yang dilakukan dari kemarin? Persiapannya apa Pak? Siapkan baju ya. Karena enggak asal comot tentunya. Tapi bajunya disiapkan. Jelas ada waktunya. Dari jauh-jauh hari kita udah dikasih tahu tanggal 5 Desember akan ada baptis dan sidi. Tanggal 5 Desember gereja akan dibuka untuk 100 orang dan semua orang boleh datang. Yang penting udah divaksin dan tidak dalam kondisi sakit. Wah, ini siapa nih yang baru pertama kali datang beribadah pada hari ini? Coba angkat tangan, ngaku. Yang baru pertama kali datang ibadah, 1, 2, 3, 2.000 yang datang gitu ya, bodoh bohong banget gitu ya. Perasaannya gimana? Bu Lena, Oma Lena, perasaannya gimana ketika sekarang bisa duduk ibadah bareng-bareng setelah 2 tahun hampir? Sukacita, ada persiapan enggak? Ngapain boleh Oma Lena? Ayo persiapannya. Persiapannya banyak, jadi gak usah disebutin lah ya, pokoknya banyak banget. Kenapa? Ada satu perasaan yang muncul, besok saya mau ibadah. Pertama setelah 2 tahun, besok saya mau dibaptis. Jelas ada waktu. Tapi bagaimana ketika waktunya gak jelas? Bagaimana ketika waktunya tidak ada 5 Desember, tidak ada tanggal, tidak ada kejelasan di sana? Maka saudara-saudara, di sini saya melihat satu hal yang menarik. Bapak Ibu pasti teringat kemarin nonton televisi, lagi berita heboh nih di televisi, di media sosial. Gunung Semeru erupsi, betul nggak? Ya. Ketika seseorang tinggal di sebuah gunung aktif, mau dimanapun, dia tahu nggak akan bahwa gunung itu akan meletus? Tahu. Betul? Tahu. Harusnya dia tahu nggak apa yang harus dilakukan kalau sampai gunung itu meletus, gunung itu erupsi. Tahu. Tahu. Ada persiapan, ada tindakan, ada rencana apa yang harus dilakukan. Tetapi persoalannya ini gunung erupsinya kapan enggak ketahuan. Enggak ada tanggalnya. Maka apa yang terjadi ketika tidak ada tanggal kepastian, maka yang terjadi persiapan yang dilakukan pada awal mula itu perlahan-lahan apa yang terjadi? Pudar. Perlahan-lahan persiapan yang awalnya nih ya, Bapak Ibu yang baru pertama kali ke gereja persiapannya banyak. Wah, banyak banget. Begitu terus menerus dilakukan setiap minggu, terus setiap minggu 1 tahun 2 tahun, kira-kira persiapannya sama enggak? Dengan persiapan ketika pertama kali kita mau ibadah setelah sekian lama. Sama enggak ketika mau baptis sidi? Beda. Karena
Karena orang perlahan-lahan mulai turun. Akhirnya mulai biasa aja. Ya udahlah, gitu-gitu aja. Nggak tahu kok kapan. Udahlah, santai aja, tenang aja. Hidup udah susah, jangan dibawa makin susah. Ngapain pusing-pusing persiapan. Nah, ini yang terjadi pada bangsa Israel. Ketika mereka sekian lama menanti-nantikan Sang Mesias. Dan lama itu akhirnya lama menjadi semakin lama dan berlama dan akhirnya berabad-abad dan tidak datang-datang. Ini membuat mereka turun. Apa yang terjadi ketika turun? Setelah 5 abad, tiba-tiba ada suara. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, dikatakan di sana di dalam Injil Lukas pasalnya yang ketiga bacaan kita tadi. Bersiaplah, bertobatlah. Ya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Allah akan mengampuni dosamu seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat. Bayangkan. Mereka yang sudah terlena, mereka yang tadinya sudah semangat menunggu akhirnya pudar dan hilang. Tiba-tiba ada suara lagi yang berseru-seru di padang gurun, bertobatlah. Diingatkan kembali. Untuk apa? Mempersiapkan diri. Suara ini adalah suara yang juga disampaikan di dalam Nabi Yesaya. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Evi di bagian awal. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun. Setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Setiap tahun kita mendapatkan bacaan yang sama. Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan buat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, persiapan apa yang kita lakukan? Oh, ini mau Manatang, kita udah minggu Advent kedua, lilin 2 udah dinyalakan. Mungkin persiapan kita di rumah udah pasang pohon Natal. Tapi itu hanya sebuah persiapan fisik di luar. Selesai Natal ya udah balik lagi. Padahal minggu lalu Pendeta Daud mengingatkan bahwa Advent ini penantian kita enggak cuma sekedar nanti tanggal 25 Desember kita merayakan Natal. Tapi akan ada kedatangan yang kedua kali. Yang akan datang. Kapan? Enggak tahu. Itu persoalannya. Lalu kalau gitu apa? Nah, diingatkan untuk mempersiapkan jalan. Apa yang harus kita lakukan? Ternyata bukan cuma fisik. Ada persiapan yang lebih dalam. Apa? Yaitu bertobatlah. Kalimat yang disampaikan oleh Yohanes, bertobatlah. Bertobatlah dan berikanlah dirimu. Apa artinya bertobatlah? Maka di dalam kata bertobatlah ini ada juga kalimat yang di bawah yang dikatakan dalam ayat yang ke-4, 5, dan 6. Luruskanlah jalan untuk Tuhan. Saudara, ketika dikatakan luruskanlah jalan baginya, tentunya bukan artinya harafiah jalan yang diluruskan. Tetapi di dalam menyambut kedatangan Kristus, maka luruskan jalan di sini adalah meluruskan hati. Hati yang boleh lurus. Hati yang bengkok menggambarkan kemunafikan. Hati yang tidak tulus. Hati yang penuh dengan intrik dan rancangan-rancangan yang jahat. Hati yang selalu berpikir dengan cara yang negatif. Dan ini yang mau diluruskan. Persiapkan jalan dengan apa? Siapkan hati. Singkirkan semua yang tadi. Intrik, rancangan jahat, kebencian, dan seterusnya. Pertobatan dimulai dengan membersihkan hati. Lalu dikatakan lembah ditimbun, ya. Lembah akan ditimbun, gunung bukit akan menjadi rata. Ini juga adalah sebuah simbol. Lembah katanya disimbolkan sebagai orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang secara ekonomi lebih lemah. Sementara gunung dan bukit itu adalah orang-orang yang berada di kalangan atas, orang-orang yang tinggi. Lalu apa yang terjadi? Ini semua diratakan.
Bahwa ketika mempersiapkan diri untuk Tuhan, kita tidak boleh melihat manusia dari tinggi rendahnya. Dia adalah orang yang pas buat jadi teman kita. Yang ini mah enggak. Yang ini orang yang selevel dengan kini, yang ini enggak. Enggak boleh. Bahwa di hadapan Tuhan kita sama. Enggak peduli kita dari suku apa. Enggak peduli bagaimana perekonomian kita. Maka ini harus diratakan. Dan hal yang sama juga terjadi, dikatakan yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan kembali. Ini adalah kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, persiapkan diri untuk Tuhan, enggak cuman fisik, tapi yang lebih utama adalah di dalam diri kita. Dan ini enggak terjadi cuman sekali. Kenapa? Karena kita enggak tahu waktunya. Pertobatan itu enggak cuma sekali. Ya. Di tengah-tengah kita nih ada yang akan dibaptis dan juga yang akan mengaku percaya secara dewasa. Maka orang seringkali melihat, kadang malah ada yang bertanya, kapan kamu memberikan dirimu atau hidup baru? Waktu dibaptis. Karena memang seringkali baptisan dan sidi menjadi sebuah simbol bahwa orang ini memberikan dirinya sebagai manusia yang baru. Sebagai orang yang baru. Orang yang secara utuh atau kita yang secara utuh, secara dewasa mengambil bagian secara utuh di dalam kerajaan Allah. Tetapi apakah setelah ini lalu Bapak Ibu selesai? Kalau baru itu kan lama-lama jadi lama ya. Ini saya pakai baru nih. Tapi kayaknya ini setelah sekian bulan jadi lama, betul nggak? Lalu kalau gitu hidup barunya gimana? Cuma waktu lagi pas baptis sidi aja. Gak. Harusnya itu terus menerus terjadi. Ya. Harus terus menerus terjadi. Persiapkan jalan itu enggak cuma pada saat Advent, tetapi dalam sepanjang kehidupan kita. Maka pernah ada yang nanya, kapan sih? Apakah hari Minggu aja? Kemudian kita mengaku dosa dan bertobat. Enggak. Setiap hari. Setiap saat. Kita boleh melihat kembali hidup kita. Melihat kembali hati kita. Pada waktu talk kemarin misalnya saya mengatakan tiap malam malah. Saya suka bertanya, hari ini saya sudah meneladani Kristus atau belum? Seringkali gagal. Seringkali gagal. Tetapi biarlah kita boleh terus belajar dan belajar. Karena tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dan tidak ada kata umur. Sepanjang kita masih hidup maka di sana kita belajar. Belajar apa? Belajar untuk mengolah diri kita sedemikian rupa. Mempersiapkan diri kita untuk Tuhan. Meratakan tanah, menurunkan meratakan juga bukit dan semua meratakan yang bengkok-bengkok. Percayalah tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Belajar bersama-sama mempersiapkan diri. Khususnya hati, khususnya hidup kita. Sehingga pada saatnya nanti ketika Tuhan datang, maka kita boleh menjadi orang yang siap. Siap untuk menyambut kedatangan Kristus. Baptis sidi bukan berarti akhir, tetapi awal kehidupan yang baru. Sebentar lagi Bapak Ibu, saudara-saudara akan menjadi bagian yang utuh dalam kerajaan Allah. Manusia yang baru. Maka kenakanlah itu terus menerus dalam kehidupan. Teruslah menjadi manusia yang baru, manusia yang boleh terus diperbaharui di dalam Kristus. Sehingga pertobatan enggak cuma sekali, tapi dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Bapak Samuel Komala. Seorang anak lahir
persembahan pujian dari keluarga Bapak Samuel Komala. Tapi seingat saya yang baju merah yang berdiri itu kartu keluarganya masih di saya tuh Pak. Ya, belum jadi keluarga Samuel Komala, masih naik baho. Saudara yang terkasih, kini akan dilayankan baptisan kudus dan pengakuan percaya. Baptisan kudus dilayankan bagi saudara-saudara yang telah menyatakan imannya untuk dibaptiskan sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20a. Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Saudaraku, baptisan kudus adalah tanda dan metere yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Pengakuan percaya dilayankan bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus. Saat ini setelah dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Kita percaya Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di tengah dunia. Ia juga akan membarui kita terus-menerus hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Mari kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Engkau nyatakan bagi kami, khususnya bagi saudara-saudara kami yang akan menerima baptisan dan sidi. Sertailah mereka, agar mereka dapat menjaga iman mereka di hadapan Tuhan dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Kepada saudara yang akan menerima baptisan dan mengaku percaya, saya undang untuk berdiri. Ya, kepada saudara kita telah mereka siapkan pot yang berisi tanaman yang bermula dari benih, menjadi satu simbol bahwa iman juga harus bertumbuh. Mungkin ada pertumbuhan yang cepat, ada pertumbuhannya yang lambat, tetapi di dalam Tuhan kita berproses bersama. Kita bekerja sama sehingga iman kita terus bertumbuh dalam Tuhan sampai Tuhan memanggil kita, sampai Tuhan datang kedua kali. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara yang akan menerima baptisan dan sidi. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikuti Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang keempat, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan, serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Dan yang terakhir, apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah jawab saudara Andrew Zakari Salomulyo? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Bong Kapen? Saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Budi Setiawan? Saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Delon Pandapotan Syahputra? Ya, saya percaya dan berjanji.
Apakah jawab saudara Doli Francisco? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Hadi? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Surya Mandala? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Chong Wong Sin? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Andrew Nicholas Adijaya? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Edward Nicholas Adijaya? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Ivanka Tio Sanda Pasaribu? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Natasha Vicky Kemala? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Nesa Neta Matilda Kurniawan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Roma Uli Napitupulu? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Ruben Clay Hamonangan Hutapea? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Valerin Amoret Bongga Karua? Ya, saya percaya dan berjanji. Mari jemaat kita berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara Andrew Sakari Selomulyo. Andrew Zakari Selomulyo, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Bong Kapen. Saudara Bong Kapen, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Budi Setiawan. Saudara Budi Setiawan, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Delon Pandopotan Syaputra.
Delon Pandapotan Syah Putra, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Doli Francisco. Doli Francisco, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Hadi. Saudara Hadi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Surya Mandala. Surya Mandala, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Chong Wong Sin. Saudara Chong Wong Sin, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Andrew Nicholas Adijaya. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Andrew Nicholas Adijaya dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudara Edward Nicholas Adijaya. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Edward Nicholas Adijaya dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal.
Saudara Ivanka Tio Sanda Pasaribu. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Ivan Katio Sanda Pasaribu dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudara Natasha Vicky Kemala. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Natasha Vicky Kemala dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudara Nesaneta Matilda Kurniawan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Nesaneta Matilda Kurniawan dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudara Roma Uli Napitupulu. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Roma Uli Napitupulu dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudara Ruben Clay Hamonangan Hutapea. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Ruben Clay Hamonangan Hutapea dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudara Valerin Amoret Bongga Karua. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Valerin Amoret Bongga Karua dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau
dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Para peserta yang sudah menerima baptisan dan sidi silakan berdiri. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan, silakan duduk. Para peserta menghadap ke arah umat. Umat Tuhan, terimalah anggota tubuh Kristus kita yang baru ini sebagai pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nyata. Silakan teman-teman duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Dalam syafaat kami pada hari ini di Minggu Advent yang kedua, kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami. Tuhan, peliharalah kami seperti biji mata-Mu, sehingga kami boleh terus mendapatkan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan, khususnya ketika kami menghadapi situasi pandemi COVID-19. Di beberapa daerah sudah terjadi kenaikan angka COVID. Tolong kami Bapa supaya pemerintah lebih baik lagi di dalam menata bangsa ini. Tolong kami sebagai warga masyarakat supaya kami juga dapat mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk bangsa ini. Kami juga saat ini berdoa ya Bapa untuk saudara kami yang ada di sekitaran Gunung Semeru. Tuhan, tolonglah mereka ketika mereka harus mengungsi. Tolonglah mereka ketika harus mereka kehilangan apa yang mereka miliki. Kami mohon Tuhan pakai pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk dapat membantu mereka. Tolonglah kami juga sebagai bagian dari bangsa ini untuk juga boleh berdoa dan memberikan bantuan layanan untuk mereka. Kami saat ini juga berdoa ya Bapak, ketika kami umat Tuhan di Indonesia akan merayakan Natal, Tuhan berkati kami supaya perayaan Natal boleh diselenggarakan dengan begitu aman, khususnya juga kami boleh merayakannya di tengah-tengah kesehatan tubuh yang baik. Kami berdoa untuk para panitia Natal yang telah berupaya untuk menyelenggarakan setiap acara, mulai dari Advent sampai dengan tahun baru nanti. Kiranya Tuhan yang boleh menolong para panitia Natal, baik di GKI Kepaduri maupun di gereja-gereja lainnya. Kami teringat juga untuk panti asuhan Asih Lestari dalam proses relokasi. Tuhan juga yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang menopang. Dan kami percaya jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Dan Tuhan akan menolong setiap kami, sehingga pada akhirnya panti itu boleh selesai
dan kami juga boleh menempati panti yang baru dengan selamat dan juga dengan sukacita. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bahwa saudara kami yang telah menerima baptis dewasa dan sidi, kiranya simbol tanaman yang mereka bawa juga boleh terus berbicara dalam hati mereka, sehingga di dalam keseharian sama seperti tanaman yang mereka rawat, begitu juga mereka merawat iman mereka di hadapan Tuhan. Tolong kami sebagai keluarga inti, keluarga besar GKI Kepaduri, agar kami dapat saling menegur, saling menopang demi pertumbuhan bersama, baik mereka yang baru menerima baptis dan sidi juga kami yang menyaksikan. Kami juga saat ini berdoa Bapa untuk kami sekalian di dalam keseharian yang kami jalani, baik di dalam pekerjaan, usaha, bisnis yang kami lakukan. Kami juga berdoa untuk kami yang harus menjaga anak-anak kami ketika mereka belajar di rumah masing-masing. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah mulai pembelajaran tatap muka. Tuhan, tolonglah kami, sertailah kami, supaya kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Berkatilah setiap usaha yang kami lakukan agar mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk para opa-oma yang harus banyak berdiam di rumah karena situasi ini. Tuhan, tambahkanlah sukacita, mungkin mereka merasa kesepian. Tuhan, tambahkanlah juga kesehatan di tengah-tengah situasi pandemi yang dihadapi oleh kami semua. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit. Kami teringat untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Ibu Novita Purnama, Bapak Henrianto Wibowo, Ibu Dwi Hartono, Ibu Ida Fitriani Siregar, dan mungkin ada nama-nama yang tidak kami sebutkan, tapi kami ingat mereka dalam doa kami. Tuhan, jamahlah mereka, sembuhkanlah mereka. Berkatilah setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka pakai, hingga itu boleh mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Kami teringat juga untuk saudara kami yang berulang tahun, Saudara Noverius Sebua, Ibu Milen Sundiman, Ibu Feniwati Chen, Saudara Nugroho Budi Santoso, Bapak Ari Kris Arianto, Penatua Hartadi Dodi Ruslim, Saudara Yosua Raditya, Saudari Fania Kristina Budiarto, Saudara Rumondang Siregar, Ibu Stefani Lai, Saudara Eni Setiawati, Bapak Sudarmo Kuncoro, Ibu Erna Trisnawati, Saudara Rainer Wongso, Ibu Boni Samaun, Ibu Bea Wiono, dan Ibu Widya Adiarti. Kami serahkan mereka dalam sukacita yang mereka rasakan, dan bila sukacita itu boleh tinggal tetap dalam kehidupan mereka, sehingga sukacita itu juga boleh menopang mereka untuk terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan boleh mengasihi sesama mereka. Kami berdoa Tuhan untuk kebaktian tatap muka pada hari ini, dan kami berupaya memberikan yang terbaik, tetapi dalam ketidaksempurnaan kami, tolong kami Bapak, supaya kami dapat menjaga diri dengan baik, mematuhi protokol kesehatan dengan baik, dan terlebih lagi ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami doa Bapa kami. Datanglah kerajaan
Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan bulanan, persepuluhan, dan persembahan syukur minggu kepada Tuhan. Bagi umat yang berada di ruang ibadah dapat menyerahkan persembahan dengan dua cara. Pertama, umat berjalan menuju kotak yang sudah disiapkan di depan. Mohon agar umat dapat menjaga jarak satu dengan yang lain kurang lebih 1 meter. Kedua, mentransfer ke rekening GKI Kepaduri atau scanning QR Code yang terdapat di bangku jemaat. Bagi umat yang berada di rumah, dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 198310544 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17 mengatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Marilah kita berdoa.
Ya Allah yang rahimi, sumber segala karunia, tak ada alasan yang dapat membendung kami untuk menyatakan syukur atas segala berkat-Mu. Saat ini kami membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar gereja-Mu dapat mengelola dan memakainya, mempersiapkan jalan bagi kehadiran Sang Damai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias yang hidup. Amin. Saudaraku, hiduplah dalam pertobatan sejati di dalam Allah, turut sertalah dalam mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Ubahlah hatimu menjadi palungan yang rendah, agar dirimu siap menyambut kehadirannya. Terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta Allah yang lembut menghangatkan hatimu untuk menempuh jalan pertobatan. Kiranya damai Kristus senantiasa memenuhi kamu agar menghasilkan buah pertobatan dan siap menyambut kedatangan Tuhan.